kalau sementara ini bisa acuannya dari pajak dulu, tapi harus disepakati juga nih. Kalau nanti ada kurang lebih, nah kalau kelebihan bayar berarti yang beli kelebihan nih. Nanti yang penjual juga kembalikan lah uangnya secara kesadaran kan gitu ya. Kalau misalkan kurang, ternyata di hasil ukuran 1.400 misalnya atau 1.350, nah itu bayar juga lah karena itu kan yang dibeli lebih tuh, jadi jelas tuh acuannya. Kalau yang sudah sertifikat bagaimana? Bisa juga tadi tuh kurangnya gimana apa? Kurangnya bisa jadi tadi ada jalan dan sebagainya. Kalau selisih bagaimana? Atau nggak jelas? Di sertifikat 1.300, tapi ternyata dicek kurang nih. Nah, kurangnya kita harus lihat dulu pada saat sertifikat batasnya di mana, ya kan? Nah, pada saat 1.300 meter itu kan harus ada batasnya dulu. Batasnya di mana patoknya nih? Temukan itu patoknya. Belum tentu hasil ukuran dulu salah. Bisa jadi patok batas yang ditunjuk dulu pada saat ngukur untuk sertifikat dengan saat ini beda. Jadi awalnya misalkan di patoknya di sini, ternyata patoknya itu sekarang kegeser nih karena ada bangunan digeserin oleh orang yang tidak bertanggung jawab, digeserin nih. Nah, diukur sekarang kurang. Nah, kalau kurang begini acuannya adalah yang real saat ini. Jadi si sertifikatnya itu bisa disesuaikan lagi. Caranya diukur ulang. Oh, berarti kalau ada pembeli tanah itu bermasalah dengan luas, berarti kita harus ukur ulang. Nah, si pembeli berarti harus ada yang tanah yang itu udah ada yang ukuran yang sekarang berarti. Jadi nanti ukurannya akan ukuran yang sekarang. Yang sekarang, iya. Jadi yang dulunya nggak ada jalan, mungkin pada saat dulu diukur nggak ada jalan. Nah, sekarang karena pertimbangan berbagai hal akhirnya ada jalan. Maka di sertifikat yang sekarang itu dipisah tuh jalan itu. Jadi misalkan yang 1.200-nya itu tanahnya, yang 100-nya ini sudah dipakai jalan. Kalau misalkan itu kan karena sudah dia sepakat. Kalau enggak, misalkan ternyata yang sekarang ada patoknya geser, nah berarti selesaikan itu permasalahannya ya. Permasalahannya. Nah, berarti kan kayak saya sebagai pelantara, makanya saya takutin kan begitu, Pak. Kalau misalkan ada orang pembeli, kita nyerahin ke kita, tapi akhirnya nanti kan beda dengan hasil yang ketahuan dari surat sama ketentuan tanah yang ada sekarang. Makanya sebagai pelantara bro, kita takut. Ada juga tuh. Jangan ibadah dia percaya sama kita, tapi kan ntar takutnya bermasalah. Jangan dibangun-bangun, saya takutnya kan masalah duit mah emang kita pengen. Tapi kan takutnya itu yang tanah yang bermasalah. Zaman dulu kan ya, zaman dulu itu tanah kata yang geser-geser begitu, ternyata diukur ke jalan gimana tadi awalnya. Jadi tanah itu kambilnya kemana? Apa kambil jalan itu dulu? Lah iya itu yang tadi kayak Bapak terangin, pokoknya kalau kita jual, dulu emang tanah dia mungkin segini, tahu kan sekarang udah kepotong jalan, berarti kita ngunjukin surat ke dia dulu 1.300, sekarang udah berkurang karena udah ambil jalan, berarti kan kayak kita pembeli harus kompromi juga Pak ya. Jangan sampai kita juga pelantara jadi kena masalah. Jadi maksa 1.300 meter, nah ternyata diukur kurang, nah bingung lagi tuh ribut tuh. Tapi kalau udah ketahuan, oh ini dipakai jalan. Nah, rupanya belum diurus lagi perubahannya itu. Perubahan suratnya, perubahan suratnya kan gitu. Masih yang lama, itu yang sertifikat. Apalagi yang masih surat-surat yang zaman dulu, zaman ya kita kan masih mengenal adanya girik misalkan ya. Itu kan ngukurnya pada zaman Belanda dulu tuh. Zaman Belanda, mungkin zaman Belanda patoknya dipasang bener ngukurnya. Tapi yang diukur sekarang sama nggak tuh dengan patok yang dulu diukur sama zaman Belanda itu? Belum tentu juga, makanya harus pas dulu tuh. Jadi ketika jual beli dia menggunakan data dari luasnya dari SPPT PBB misalkan atau dari GRIK disebutkan tuh. Jika nanti misalnya luasnya 1.300 tadi ya, luas 1.300 meter. Saat ini berdasarkan dari surat GRIK misalkan. Nah jika nanti ternyata hasil pengukuran berbeda, pengukuran sampai ke sertifikat misalnya berbeda, maka selisihnya itu akan dikomunikasikan kembali dengan dua belah pihak. Kedua belah pihak. Kalau ternyata hasil ukurannya yang tercantum awalnya 1.300, ternyata 1.400, berarti transaksinya 1.400. Kalau dia baru bayar 1.300, berarti
dia hanya haknya 1.300 aja. Iya. Kecuali kalau mau bayar lebih. Tinggal komunikasi. Kalau kelebihan bayar ternyata 1.200 meter hasil ukuran di sertifikat nantinya. Berarti kembalikan lagi nih uangnya supaya aman. Makanya jual beli juga sebetulnya agak harus hati-hati juga. Kecuali yang pas ya, kan ada juga yang tepat nih. Ya nggak ada perubahan lah. Iya. Patoknya jelas. Ya. Yang tadi kan kayak masih patoknya mana bingung. Iya.